Selamat malam, pemirsa Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuka luka lama. Tapi karena ada pernyataan yang kontroversial, meskipun yang bersangkutan yang tadinya menulis di media sosial sudah ditangkap, sudah diringkus oleh aparat penegak hukum. Tapi sekali lagi ini jangan sampai terulang lagi. Apalagi dengan statusnya sebagai pegawai lembaga negara, tapi malah mungkin bercampur aduk dengan emosi, dengan kekesalan pribadi, dan akibatnya sangat fatal. Kita menyebutnya oknum di sini ya Andro ya. Kita ingin meluruskan juga narasi yang beredar di tengah masyarakat yang begitu liar. Apa sebenarnya yang mendasari sebuah lembaga negara kemudian mengulang, membuat narasi bermacam-macam. Ada yang menyatakan kegaduhan dan lain-lain. Kita coba akan luruskan hal ini di meja Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta. Mana tepuk tangannya? Nanti kita libatkan juga dalam diskusi kita bersama dengan sejumlah narasumber ya. Langsung saja, mari kita kenalkan para narasumber yang sudah hadir. Langsung karena saja ada yang dua pertama. lembaga negara yang jadi Betul. sorotan. Selain BRIN dan juga BPIP. Yang terbaru memang BRIN ini, BRIN ini ya. Tapi kalau berdasarkan data, netizen plus 62 sudah merincinya dari kedua lembaga negara ini. Nanti kita akan bahas Andro, tapi kami perkenalkan dulu ada Prof. Suteki, pakar sosiologi hukum dan Pancasila. Selamat malam, Assalamualaikum. Tumben nih duduknya sebelahan Indro. Nah, ada Mbak Irma Suryani sudah Caniago, berkoalisi? politisi Partai Nasdem. Selamat malam Mbak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mas Ari Afrian Harahap, salah satu pelapor juga dalam hal ini dan juga Ketua Umum IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar balutan dialog ini juga ada kesan ilmiah dan juga akademisnya, kami menghadirkan langsung ada tenaga ahli utama KSP, Bapak Alan F. Koropitan. Selamat malam, Pak Alan. Selamat malam. Dan juga ini sudah sangat familiar dan aktif di media sosial, Horas Bah, Bang Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam. Kalau nyapa mahasiswa memang beda ya, langsung semangat Bang Ruhut, langsung berdiri soalnya. Satu lagi kami juga akan menunggu, tadi sudah hadir di studio, nanti bisa bergabung masuk bersama kami, ada pengamat politik Bang Boni Hargens. Dan melalui sambungan Zoom, kami juga menghadirkan ada staf khusus Dewan Pengarah BPIP, yakni Romo Beni. Selamat malam Romo Beni, sudah tersambung bersama kami. Selamat malam Romo, terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi Romo. Baik, kita langsung ke Bang Ari Afrian Harahap yang kemarin juga tersulut emosi dan sempat melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kenapa Anda sempat tersulut meskipun beliau sudah meminta maaf? Ya, baik. Pertama, ini malam yang sangat berbahagia tentunya bagi saya karena biasanya pembicara-pembicara yang hadir pada malam hari ini biasa saya lihat di televisi saja. Pada kesempatan hari ini bisa berdiskusi dan berdialog. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk diri saya ataupun kawan-kawan yang lainnya. Yang saya hormati abang-abang sekalian dan terkhusus kalau untuk Opung Ruhut Sitompul nggak bisa saya panggil abang. Ini opung saya, Horas Opung. Ya, ini karena kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentu pada kita dikagetkan pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Yang mana perbedaan mungkin penetapan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah mungkin bukan ini pertama kali yang terjadi, Mas. Tetapi yang membuat kita kaget adalah karena adanya komentar dari salah satu akun Facebook inisial APH yang mana kalau boleh saya bacakan komentarnya di sini. Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya kalian satu-satu silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian. Kata-kata inilah yang sebenarnya membuat
kami bertanya-tanya pada dasarnya di Angkatan Muda Muhammadiyah ini, kok apa yang membuat saudara APH ini melakukan komentar seperti ini? Dan terlebih setelah kami mencari tahu lebih dalam, ternyata saudara APH ini merupakan salah satu peneliti di lembaga yang seharusnya di dalamnya itu berisikan orang-orang yang akademis dan intelektual, yaitu di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal inilah yang membuat kami semakin kaget tentunya, dan sebagai warga Muhammadiyah kami diajarkan untuk tertib terhadap konstitusional, kita menjalankan apa yang memang harusnya kita jalankan. Kita tidak mau terpancing dengan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan APH. Oleh karena itu kita menempuh jalur-jalur konstitusional yang disediakan oleh undang-undang negara kita. Oleh karena itu kami Angkatan Muda Muhammadiyah berbondong-bondong, bukan hanya di DKI Jakarta atau di pusat, di daerah-daerah juga seperti di Jogja, di Jawa Timur, itu mengadukan dan memberikan laporan terhadap saudara AP Hasanuddin ini. Hilaf Bang, alasannya hilaf. Dan setelah mengucapkan itu, mencuit itu, menulis itu di Facebook, ia ingin bertemu langsung dengan pihak Muhammadiyah, dengan jemaah Muhammadiyah agar dimaafkan. Iya, kalau itu kan kita lagi-lagi yang perlu kita lihat di sini, APH ini merupakan seorang peneliti di BRIN yang mana kami yakini bahwasannya kalau peneliti BRIN itu pasti sosok yang intelektual dan dia memahami segala konsekuensi terhadap apa yang dia lakukan, apa perbuatan dan perkataannya. Persoalan hilaf memang ya kami memaafkan itu, tetapi karena yang kami yakini dan di komentarnya juga sudah jelas beliau mengatakan silakan laporkan komen saya, ya kami menempuh jalur itu kira-kira Mas. Dan itu tadi, kalau memang ini bukan persoalan perbedaan itu udah bukan pertama kali tentunya ini, dan kenapa beliau saudara APH ini melaporkan, memberikan komentar seperti ini. Tetapi berdasarkan perkembangan proses hukum kita juga mengikuti, Bareskrim Polri sudah menetapkan saudara APH ini menjadi tersangka dan sudah ditahan langsung di hari Minggu kemarin. Dan kami tentunya sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah, kader IMM DKI Jakarta mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian ini untuk mengamankan dan menahan saudara APH ini. Saat ini sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah cukupkah bagi IMM? Nah, yang perlu kita lihat selanjutnya adalah saudara APH ini bukan orang biasa begitu. Beliau juga merupakan seorang ASN yang mana ASN juga memiliki aturan-aturan terhadap etika mereka berkelakuan. Itu kemarin sudah coba kami tempuh. Kami mengadukan terhadap kepada kepala BRIN apa yang dilakukan AP Hasanuddin ini, dan alhamdulillah juga kemarin sidang majelis etik untuk saudara APH ini sudah dilaksanakan dan beliau sudah terbukti melanggar etik dari ASN di BRIN. Anda melihat tarik ulurnya lumayan alot tidak kemarin? Apa karena adanya desakan dari jemaah Muhammadiyah sehingga aparat bergerak cepat, atau memang sudah sesuai prosedur, diberi pelajaran, diberi ganjaran yang setara? Izin Mas, kalau kita di Muhammadiyah kita lebih disapa dengan warga persyarikatan, warga bukan persyarikatan, jemaah bukan jemaah Muhammadiyah. Ya. Mohon maaf, Ya. saya ralat. Warga persyarikatan, silakan. Kalau kita lihat memang mau tidak mau memang prosedur hukum kan ada aturan-aturannya. Kita memang tidak bisa untuk memaksakan kehendak sendiri, lagi-lagi yaitu tadi kita tetap menunggu sesuai waktu yang ada. Yang penting itu berjalan pada rule-nya sesuai koridor yang sudah ditetapkan oleh hukum. Dan itu tentunya dengan sudah ditetapkannya APH ini sebagai tersangka, harapan kami juga tentunya proses etik di BRIN ini nantinya akan terus berjalan. Apa kira-kira yang dirasa dilanggar oleh APH ini dari pandangan beliau sebagai seorang ASN BRIN bisa tetap dilaksanakan. Oke, apakah Anda melihat juga lembaga negara yang menaungi APH itu sendiri BRIN perlu juga berkaca dan juga introspeksi dengan berbagai hal yang terjadi, tidak hanya sekali ini terjadi?
Oh iya, kalau itu tentunya ya memang perlu. Kita lagi-lagi Angkatan Muda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta menempuh jalur-jalur seperti ini bukan berarti kita benci atau tidak suka dengan BRIN atau lembaga negara manapun lainnya. Tetapi ini bentuk kepedulian kami, warga Muhammadiyah, kader-kader persyarikatan, agar bagaimana BRIN ini tidak disusupi atau dimasuki oleh pihak-pihak yang intoleran terhadap perbedaan. Bagaimana kalau misalnya nauzubillah min dzalik, BRIN yang seharusnya menjadi pusat riset dan inovasi bangsa ini ke depannya, tetapi karena disusupi oleh oknum-oknum yang memperlemah nama BRIN itu sendiri, jadinya masyarakat kita tidak percaya dengan hasil-hasil riset dan inovasi dari BRIN ini. Ini kan bahaya kalau memang itu nanti terjadi ke Arahnya depannya. ke sana. Mbak Irma, Anda sepakat juga kah? Haruskah kemudian ini dilaporkan terlebih dahulu baru kemudian bergerak cepat kepolisian di sana, BRIN juga kemudian memberikan suaranya? Iya, yang pertama tentu seperti yang disampaikan Adinda saya tadi, bahwa polisi nggak bisa bergerak kalau nggak ada laporan, itu kan sudah protap. Tapi yang pasti pemerintah harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena ini lembaga riset, disusupi oleh orang yang intoleran. Kok bisa gitu ya, kok bisa. Artinya apa? Artinya ini pemerintah tidak mawas diri. Ya, tidak punya tameng gitu ya untuk bisa melihat orang-orang yang harusnya duduk di sana itu orang-orang yang bersih. Orang-orang yang tidak membuat kegaduhan dan memperburuk nama pemerintah. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Dengan kejadian ini orang kan nggak berpikir gitu ya. Ini lembaga ini sebenarnya apa sih manfaatnya gitu. Kok malah ngomong yang nggak karu-karuan gitu. Padahal sementara yang busuk itu cuma satu. Oknum. Ya. Tapi kan akhirnya pemerintah yang buruk di depan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak sepakat dengan misalnya kenapa ini Muhammadiyah harus berang. Nggak sepakat saya. Yang harus berang itu seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia berang. Karena apa? Karena kan perbedaan Hari Raya Idul Fitri itu terjadi nggak cuma satu kali ini. Islam itu kan cabangnya banyak, hampir ribuan. Ya kan? Perbedaan itu Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, itu semua bisa satu sama lain bisa berbeda. Tapi apakah kemudian kita harus menafikan salah satu dari beliau-beliau? Kan enggak. Gitu. Jadi nggak boleh juga sembarangan ngomong gitu. Jadi Pak KSP, tolong pemerintah ini harus tanggung jawab nih, nggak boleh lagi disusupi orang-orang yang intoleran seperti itu. Ibu Irma yang harus dikaji, harus dievaluasi ini lembaganya secara keseluruhan atau hanya orang-orangnya saja yang patut dievaluasi karena mereka mungkin tidak tahu batasan etika ketika bermain media sosial sehingga merugikan nama besar lembaganya. Pimpinan lembaganya yang salah, kok bisa kecolongan? Itu jelas kok, tampangnya aja udah begitu, ya itu pasti orang-orang intoleran dengan tampang-tampangnya seperti Kalau itu. tampang sama urusan fisik sama Agak beda intoleran lah. rasanya tidak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya, Bu. Ada korelasinya. Lihat aja dengan wajah yang seperti itu, yang nantangin orang, nantangin orang, ya, halalkan darahnya, gitu ya. Bisa nggak kita halalkan darahnya? Tuh tampang-tampang seperti itu nggak boleh dibiarkan, itu ada di Indonesia. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa kok. Dan pemerintah harus berkaca, pemerintah harus memperbaiki itu. Ini duit rakyat udah banyak nih dikeluarkan untuk BRIN. Kalau hasilnya cuma itu untuk apa? Bubarin aja. Akhirnya kan orang akan bilang seperti itu. Betapa sayangnya lembaga ini bermanfaat loh untuk kemajuan bangsa ini. Karena apa? Karena dia mengedukasi, mensupport semua riset-riset yang ada untuk kebaikan Indonesia ke depan. Tapi hasilnya kok kayak gitu. Artinya pemerintah harus betul-betul melihat orang-orang yang berada di dalamnya itu tidak boleh orang-orang yang membuat kegaduhan dan memperburuk muka pemerintah. Kan seperti itu. Ada lagi saya baca juga sebelumnya yang Pancasila. Itu bilang bahwa Pancasila itu, agama itu musuh Pancasila. Kan bodoh gitu loh. Tolol gitu ya. Sudah jelas di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Ngomong kayak gitu.
Itu kan sudah diralat, didetik. Pak Romo. Mau Itu kan diralat detik. mau apa menurut saya itu Ya, kesalahan detik fatal. detik Itu kesalahan itu fatal salah. Romo, nggak boleh Dan itu gitu. diakui oleh Apalagi detik, dia Mbak. adalah ketua gitu. Itu nggak boleh terjadi. Mbak. Orang pinter loh. Itu di detik mengakui bahwa Nggak itu boleh diambil. Romo, kita nggak boleh mentoleransi hal-hal yang seperti Boleh Bu ini. Irma kita Kita dengarkan tuntaskan klarifikasinya. dulu untuk Romo. Silakan Romo. Kalau faktanya nggak benar ya harus kita luruskan. Jadi kalau membaca teks itu harus lihat konteks koneksi sosialnya. Jadi detik itu ngakui, kemudian detik meluruskannya. Itu kan fakta. Jadi kalau diambil sepotong-potong itu terus dimanipulasi untuk agenda kepentingan politik tertentu ya repot. Bangsa ini harus dewasa dan harus cerdas melihat apakah fakta itu betul atau tidak. Ini barulah kita punya kecerdasan. Lah kalau hanya kepentingan manipulasi politik ya repot. Ini pembenturan. Mohon maaf dengan segala ketulusan hati saya. Karena itu ada persoalan dan detik sudah meluruskan. Oke. Mohon maaf Romo, saya menghargai apa yang Romo sampaikan, tapi Romo harus tahu juga akibat dari bahasa narasi yang disampaikan oleh beliau ini merusak pemerintah loh. Karena beliau Ya, tapi adalah narasi itu bagian kan dari dia institusi tidak negara. Nggak boleh Tapi itu kan seorang cabut akademisi dalam loh, konteksnya. Dia ya nggak ngomong nggak begitu. boleh, Kita nggak boleh tidak. ada pengecualian dalam negara ini, nggak Nggak ada boleh ada pengecualian. pengecuali. Yang salah Sudah, kita saya kan bilang bisa salah, mengatakan, maka kita Mbak. harus perbaiki. Mbak. Tapi nggak boleh juga Yang kemudian terbaik, tapi kemudian Mbak, itu kan ngeles, bisa- Oke, nggak silakan, Romo. boleh, Diakui oleh nggak boleh detik. ngeles deh, nggak Ya. boleh ngeles. Nggak ngeles. Pemerintah nggak boleh ngeles, perbaiki, nggak boleh ngeles, Biar nggak perbaiki, ngeles itu kita, aja. biar nggak ngeles kita dengarkan dulu. Romo silakan. Mohon maaf. Jadi Mbak punya agenda tersembunyi. Jadi gini, kita harus membaca dan detik sudah meluruskannya. Dan itu kan faktanya memang tidak begitu. Jadi kita ini harus masyarakat yang cerdas. Masyarakat cerdas itu elit politik bertanggung jawab, jangan jadi provokator. Ibu Irma sama Romo Beni, mungkin masyarakat perlu diulang lagi. Kalimat mana yang tadi dimaksud Romo Beni tidak benar sama sekali? Coba Ibu Irma, Ya, bagian saya kalimat kira mana? dari Coba diulang lagi poin mana yang Jadi harusnya gini, itu saya keliru. tanya sama Oke, Romo. nggak Kita ada. dengarkan dulu Bu Sebentar. Irma, Romo. Nggak ada. Coba maaf. diam dulu, coba. Agama musuh Pancasila itu nggak ada. Ya. Tapi judulnya kalau Anda baca detik dengan baik, sebenarnya tidak menggambarkan itu. Substansinya bukan itu. Baik, kami Yang sudah tangkap, dikatakan Romo. oleh Pak Coba Prof. dia- Didian coba itu ngomong adalah itu satu-satu. Jangan sampai agama dimanipulasi untuk kepentingan politik. Oke. Tapi judulnya detik itu di Boleh judulnya bergantian itu Romo tidak Beni sama sesuai. Ibu Irma, Romo Beni sama Ibu Irma supaya narasinya itu utuh, supaya masyarakat juga clear. Jelas ya. Mereka Silakan Bu Irma. Ya, bingung, nggak lihat simpang aja siur. kan ada. Ditahan dulu, Cari aja Romo di Beni. detik Romo ada Beni ditahan alatnya sejenak, kok. mohon Detik maaf. menjelaskan Ya. kok. Baik. Kan kita bicara fakta objektif, jangan bicara Romo beda Beni nanti politik. kami kasih kesempatan Kalau Romo Beni. kita mau cerdas ya cerdas, mohon maaf. Ya, Romo kita Gitu sudah loh. tangkap. Kita tahan dulu. Kita boleh bergantian ke Bu Irma ya. Silakan Bu Irma. Narasi yang mana Ibu Irma? Tidak ada katanya. Narasinya jelas Oke, ya diulangi boleh. bahwa beliau menyatakan agama itu musuh Pancasila. Jadi sekarang gini, rakyat Indonesia ini semuanya itu enggak ada. semua. Kalau Anda itu detik yang memberi judul. Woi, diam dulu. Anda nggak Orang lagi membaca dengan ngomong. baik. Kenapa sih? Bisa Coba nggak Anda diam? Oke, baca baik. teks Bu dalam Irma, koneksi Romo, sosial, dalam kami tahan dulu. konteksnya. Kami tahan Mohon dulu Bu maaf. Irma dan Romo. Mohon maaf dengan segala hormat kami akan jeda dulu. Catatan demokrasi kembali untuk Anda saat lagi. Kita langsung ke Romo Beni tadi menjawab pernyataan yang kontroversial pernah diucapkan oleh BPIP. Di antaranya agama musuh besar Pancasila, kemudian ada larangan penggunaan cadar, salam Pancasila. Seperti apa Romo Beni? Itu akumulasi pernyataan yang dianggap pro dan kontra ya Romo ya? Kalau kita lihat salam Pancasila sebenarnya tidak ada menggantikan salam agama digantikan salam Pancasila, itu nggak ada. Ketika wawancara dengan Detik, saya tuh ada di situ kok saksinya. Kemudian media itu mengutip semua dari Detik, nggak ada wartawan yang lain kok. Jadi saya ada di situ, maka saya paham. Dan waktu itu kita komplain kepada Detik, kemudian Detik memberikan hak jawab kepada kita. Terus ada pelurusan. Tapi kan biasa, kita selalu memanipulasi. Jadi hak jawab itu juga harus diberikan dong.
Kita itu punya harusnya keutamaan hidup. Orang yang punya keutamaan hidup itu yang disebut arate. Orang arate itu orang yang punya namanya orang tidak hanya berani, tetapi orang punya moralitas. Menurut Immanuel Kant, moralitas itu tanggung jawab kewajiban. Dan orang punya moralitas menurut Immanuel Kant adalah yang berkata benar dan jujur. Dan kalau dia salah, dia harus mengakui kesalahannya. Lah kalau sudah diluruskan kemudian Detik mengatakan bahwa hal itu sebenarnya judulnya dia itu memotong dari konteksnya, ya kita harus terima dong. Jadi jangan menurut saya ya kita harus belajar kejujuran, arate itu. Nah kalau kita nggak punya arate ya bangsa ini hancur lebur. Maka kepentingan agenda politik tersembunyi itu jangan kerap kali kita gunakan ketika kita memiliki yang disebut bijaksana. Apa itu bijaksana? Menurut Hato orang bijaksana itu adalah orang yang punya hati, pikiran, tetapi dia punya yang namanya patos. Jadi patos itu orang yang mau memahami apa yang terjadi dan menerima ketika orang meluruskannya berdasarkan fakta dan data. Lah sekarang kalau seperti ini digoreng terus menerus, ya kapan kita menjadi bangsa yang dewasa? Menurut saya elit politik harus memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Berpolitik itu harusnya memiliki sebuah komitmen terhadap moralitas publik. Ya, Romo, tapi kan tadi disinggung tidak hanya mengenai salam saja, tapi ada juga beberapa hal lain yang kemudian cukup kontroversial, termasuk juga bahkan sempat sosialisasi Pancasila menggunakan media sosial TikTok, itu juga kemudian menimbulkan pro dan juga kontra di masyarakat, agama musuh besar Pancasila, pernyataan juga larangan penggunaan cadar, bahkan hingga berujung kepada narasi membubarkan BPIP. Respon Anda, Romo? Ya menurut saya kan masyarakat yang menilai. Karena BPIP dari survei juga dibutuhkan masyarakat. Survei Sekarang yang mana itu, BPIP, Romo? Survei yang mana, Romo? Sekarang gini, BPIP itu mengembalikan lagi pendidikan Pancasila. Juli ini akan diajarkan, mulai dari PAUD sampai SMA. Dan proses itu kan nggak gampang, revisi PP. Karena sampai sekarang kebatinan kita, pendidikan Pancasila itu dalam politik masih belum bisa diterima. Jadi kalau kita objektif, ya adalah suatu capaian. Tetapi kita juga harus sadar bahwa netizen juga harus punya kecerdasan. Jangan kita itu membuli dan memanipulasi tanpa melihat kebenaran. Yang disebut oleh Plato itu adalah apakah orang punya yang namanya kearifan-kearifan itu. Jadi menurut saya bangsa ini harus mampu menjadi bangsa yang dewasa. Ya. Bangsa yang dewasa itu adalah bangsa yang mampu mengolah pola rasa, pola pikiran, dan mengolah itu dalam hal keheningan jiwa. Ya. Hanya orang yang punya keheningan jiwa itu, orang punya mata hati. Kalau orang tidak menggunakan mata hatinya, ya dia akan menggunakan apapun menjadi serampangan itu. Ya. Romo tadi Ya, Anda menurut saya- sampaikan ada data yang menunjukkan bahwa ternyata publik, masyarakat membutuhkan BPIP. Survei tersebut bisa Anda jabarkan, Romo? Ada surveinya Saiful Mujani, ada pada 1 Juni tahun yang lalu, dan itu dideklarasikan di Inde, ada surveinya. Jadi kebutuhan, dan kita membutuhkan ideologi bangsa untuk apa? Dimanapun bangsa yang besar itu memiliki ideologi yang kokoh. Dimana bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa bersatu. Dan bangsa yang bersatu itu adalah bangsa yang mampu menghimpun energinya. Untuk apa? Kesejahteraan, kemakmuran. Jadi menurut saya kita juga harus belajar lah. Menjadi komunitas, bukan komunitas penggiat kata, tapi pemutus kata. Nah kalau penggiat kata itu kan menebarkan kebohongan, fitnah, menebarkan fakta-fakta yang sebenarnya tidak dilihat, diklarifikasi dulu, tidak ada musyawarah silaturahmi, kan benar nggak orang ini mengatakan itu? Kan butuh diklarifikasi. Baik, Romo. Itulah butuhnya kecerdasan. Romo, sekali lagi, berarti kalau ada pernyataan yang kontroversial yang bukan berdasarkan kajian BPIP sendiri, itu merupakan pendapat pribadi dan langsung ditindak di internal. Sepakat, Romo, akan hal itu? Ya sepakat, tadi kayak BRIN ini ditindak, saya juga bersuara. Oke. Ini pelanggaran hal yang mendasar, tidak hanya kebebasan. Tapi ancaman pembunuhan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setara bersikap tegas. Dan saya ada di situ. Dan kita mengatakan ini segera diproses hukum dan ditindak. Karena apapun ini tidak bisa dibiarkan. Silakan Ibu Irma.
Iya. Saya membaca kalimat-kalimat narasi-narasi yang disampaikan oleh beliau, Pak Yudian itu bukan cuma di Detik, tapi ada di Tribun dan ada di media-media lain. Jadi saya nggak bisa juga menerima bahwa itu Detik harus klarifikasi. Yang harus klarifikasi itu sebenarnya Pak Yudiannya, itu baru sah. Ya, kalau orang lain yang klarifikasi menurut saya itu nggak pas, harus yang bersangkutan. Kalau kita membutuhkan satu lembaga yang mengajarkan tentang Pancasila, ya kembalikan saja ke pendidikan moral Pancasila. Kalau ternyata kemudian BPIP ini gitu ya, oknum-oknum yang berada di dalamnya justru merusak BPIP itu sendiri. Dengan merusak BPIP itu mencoreng nama pemerintah, dan terus terang saja saya nggak suka ya ada orang mencoreng-coreng nama pemerintah. Karena pemerintah ini nggak boleh dihadap-hadapkan dengan rakyat dengan bahasa-bahasa narasi-narasi yang kontroversi. Nggak boleh kemudian ada lembaga pemerintah yang kemudian menjelekkan pemerintah, ya. Karena ada oknum-oknum yang di dalamnya itu yang kemudian tidak tersaring gitu. Ini kan sebenarnya menurut saya ini pemerintah kecolongan. Kecolongan gitu ya. Jadi kalau ada orang BPIP, yang kemudian menjawab ini, itu artinya dia mencari pembenaran. Coba dengerin dulu orang ngomong. Bergantian Bapak dan Ibu. Jangan nyerocos terus. Masa Romo ngomongnya kayak gitu? Kalau Romo itu ngomongnya welas asih. Jangan menjadi Romo yang politisi. Jadilah Romo yang betul-betul Romo. Jangan jadi Romo politisi, itu nggak baik, orang nggak bakal percaya nantinya. Sayang sekali. Sama-sama menyebutkan argumentasi yang tidak ada ujung nih Maria. Kita boleh bergeser ke narasumber lain ya. Maria, kita bergeser ke narasumber lain. Ini buktinya, ini ada Detik itu loh. Baik, saya Romo. nggak suka. Romo, ini sama-sama menyodorkan argumentasi yang berbeda, Romo. Ini ada fakta. Ini loh ada faktanya, Detik, dan ini ada ini. Kepala BPIP menjelaskan itu Rabu tanggal 12 Februari 2020. Ini faktanya ada. Loh, sekarang kita bisa cek kok. Kami sudah tangkap, Romo. Ini fakta. Ya, kami sudah tangkap, Romo. Baik, kita akan bergeser. Kami ingin ke Pak Ruhut. Pak Ruhut, Anda bisa lihat juga tidak hanya berkaca dalam kontroversi mengenai salam saja, tapi juga ada beberapa hal lainnya. Tadi disampaikan, pemerintah perlu turun tangan mengenai hal ini. Terima kasih. Melihat suasana perdebatan yang cukup seru sesuai dengan judul kita, catatan demokrasi. Jadi itulah indahnya demokrasi di negara yang ideologinya Pancasila. Kita semua bisa saling argumentasi. Jadi apa yang dikatakan Mbak saya ini, sahabat saya dari Nasdem, benar. Apa yang dikatakan Romo juga yang kebetulan ada di BRIN juga benar. Tapi yang saya lihat ini BPIP juga benar. Kenapa saya katakan demikian? Ini sebenarnya sahabat-sahabat saya pembawa acara. Ini saya mohon maaf. Tadi kan yang kita perdebatkan apa yang disampaikan oleh adik kita dari Muhammadiyah. Ya, mengenai BRIN. Taunya tadi mbakku juga menyinggung mengenai BPIP. Kan itu. Jadi akhirnya perdebatan cukup seru. Karena judul kami lembaga negara kok bikin hura-hura. Lembaga negara tidak hanya BRIN tapi juga BPIP. Iya, sebenarnya kalau bicara lembaga negara, kita harus berterima kasih kepada pemerintah. Semua lembaga negara itu baik. Ya, BPIP juga BRIN ya, itu semua baik. Begitu juga lembaga-lembaga yang lain. Termasuk BRIN ini ya, kita kan tadi saya mengenai BRIN ya. Dewan pembinanya saja nggak main-main loh. Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kebetulan ketua umum saya di PDI Perjuangan. Ya, begitu juga lembaga-lembaga lainnya, tokoh-tokohnya. Tapi yang jadi masalah, dan kita bisa menerima apa yang dikatakan adik kita dari Muhammadiyah. Itu benar ya. Memang narasinya cukup gimana ya, yang membuat mereka nggak bisa terima. Saya juga mendengarnya ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri banget ini ya. Jadi saya bisa menerima. Tapi sekali lagi saya mohon, sudahlah, tadi sudah ada perdebatan kita, ada persoalan besar, kita kecilkan dan kita hilangkan, kita lanjutkan catatan demokrasi ini. Dan saya lihat benar Indonesia negara hukum. Tadi Mbak Irma juga Mbak saya sudah sepakat, gerak daripada pemerintah dalam hal ini kepolisian sangat cepat. Sekarang yang bersangkutan mungkin ya selama ini
wah BRIN loh penelitinya bisa ngomong sembarangan. Tapi nyatanya kan tidak juga. Sekarang sudah ditahan. Jadi kita tunggulah. Kalau memang sudah diproses hukum, kita sabar. Percayakan kepada aparat penegak hukum. Bang Ruhut, menjawab pertanyaan Mbak Irma tadi, mengapa lembaga negara sekelas BRIN bisa kecolongan? Ada oknum semacam ini, intoleran di dalamnya. Iya, jujur saja kan itu ada tim yang menerima. Tim itu yang harus mempertanggungjawabkan. Tapi jangan kita menyalahkan misalnya ya karena tadi ada menyinggung ya kebetulan lembaga ini saya punya ketua umum yang menjadi dewan pembinanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya rasa beliau sudah sangat arif dan bijaksana memimpin BRIN ini bersama ketua umumnya. Walaupun tadi perdebatan yang seru ketua umumnya, pimpinannya ya ada kesalahan ya, tapi sudah dikelirkan. Jadi murni ngawur kalau ada pihak luar yang bilang orang-orang di BRIN di BPIP titipan hadiah dari Presiden Jokowi, itu ngawur belas ya. Oh enggak ya, itu tidak. Kenapa? Buktinya banyak orang-orang yang kurang apa bersama Pak Jokowi. Saya kasih contoh diri saya saja. Saya ada di luar kok, tenang-tenang saja. Jadi enggak. Tapi kalau ada dia taunya mungkin di luar taunya bisa ikut di dalam, ya itu pintar-pintarnya. Ya kita mau bilang apa. Tapi yang ditugaskan untuk menseleksi harus betul-betul selektif. Saya rasa Bu Irma bisa nerima kalau begitu. Tapi ini kan bikin nggak bisa diterima. Kok orang yang kayak begitu, apalagi saya dengar nih, mohon maaf. Kebetulan yang bersangkutan dulunya sakit. Ya, tapi orang tuanya nggak tahu ya udah sembuh. Ya, hal-hal seperti itu. Sebenarnya ya mesti dilihatlah di dalam riwayat hidupnya bagaimana dia dulunya pernah penyakit apa dan lain sebagainya. Karena BRIN ini jujur saja ini lembaga Bu Irma juga ya sepakat ya sangat kita harapkan. Dan banyak tugas daripada BRIN ini yang kita sudah menerima manfaatnya. Terima kasih, kebetulan Pak Happy Bone mau menambahkan. Pak Boni Hargen. Terima kasih Bang, terima kasih Mas Andromeda sama Mbak Maria. Mohon maaf terlambat tadi saya salah makan perut. Pertama begini, secara prinsipil memang di dalam etika jabatan publik. Silakan, sudah Bang. Di dalam etika jabatan publik secara serentak melekat itu yang namanya wilayah privat dan wilayah publik. Maka ada tanggung jawab privat, ada tanggung jawab publik. Ada moral individu, ada moral sosial. Nah mungkin kelompok yang kecewa melihatnya dari perspektif kenapa seorang pegawai di dalam institusi negara tidak bisa menghadirkan gagasan di ruang publik secara bijak. Nah, lalu orang yang membela akan mengatakan itu kan wilayah personal dan dia bertindak sebagai manusia bebas, terlepas dari segala beban konsekuensial dari jabatannya di dalam sebuah institusi. Tetap saja ini akan menjadi perdebatan moral yang tidak ada ujungnya. Tetapi saya kira proses hukum itu yang membuat kepastian. Ya, saya sendiri tentu saja merasa ini biasa saja karena saya jumpai di banyak institusi negara juga sikap-sikap personal macam ini juga banyak, masih subur. Saya kan pernah Dewan Pengawas Kantor Berita Negara ya Bang ya, saya ngamatin sendiri juga banyak karyawan yang bukan saja secara personal tidak suka dengan presiden, tapi memang tidak suka terhadap partai nasionalis dan juga tidak suka dengan praksis demokrasi kita. Nah tetapi bagaimana kita mengendalikan sikap personal ini supaya tidak merusak ruang publik, di situ tugas penegakan hukum itu. Maka kita apresiasi penegakan hukum ini, tetapi harus hati-hati dan bijak bahwa ini bukan kesalahan institusi. Jadi institusinya harus kita hormati dong, kita hargai karena bagaimanapun kita satu negara demokrasi yang maju hari ini di kawasan maupun secara global. Ya kita diakui sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang demokrasinya kuat. Nah, pengawasan ini kan prestasi. dari institusinya bagaimana Bang Boni? Kenapa? Pengawasan dari institusinya bagaimana kalau Anda tidak menyalahkan institusi? Tentu saja ada saat di mana individu bisa keluar dari pakem atau dari koridor norma yang berlaku dalam institusi. Ya, tetapi kan tidak berarti pengawasan itu gagal. Bisa saja ada kelonggaran dalam pengawasan. Tapi ini satu wake up call menurut saya penting
kasus ini dijadikan peringatan supaya semua orang di institusi negara menjaga sikap di ruang publik. Merawat itu gagasan, merawat kewarasan, akal sehat, supaya jangan nanti sikap personal merusak ruang publik. Nah, tapi sekali lagi untuk kasus ini ya sudahlah. Lihat ini sebagai persoalan personal dulu. Institusinya mari kita jaga, karena BRIN punya banyak jasa juga di dalam menjaga tradisi intelektual, keilmuan. Ya, saya banyak menggunakan perpusnya BRIN juga dalam penulisan ilmiah ya. Jadi saya tahu betul bahwa institusi ini bagus. Ada orang di dalamnya yang kurang bagus pastilah. Di mana-mana banyak. Bahkan di dalam pemerintahan juga kan ada yang tidak benar juga kan. Bu Irma paling tahu lah. Kan sampai menteri bisa jadi tersangka gitu ya, calon lah. Atau yang lain misalnya dan segala macam. Artinya bahwa memang ini akan terus menjadi dilema moral. Tapi sekali lagi pesan moralnya bahwa jaga itu sikap personal supaya tidak merusak ruang publik dan citra institusi di mata masyarakat. Terima kasih. Bang Boni, sekali lagi, meskipun yang bersangkutan sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum, tapi nasi sudah menjadi bubur. Pernyataannya membuat gaduh di ruang publik. Sesaat lagi Prof. Suteki ikut menanggapi, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita langsung ke Prof. Suteki. Prof. Suteki, sebelum kita nanti libatkan mahasiswa yang ada di sini karena mereka merupakan generasi Z. Prof. Suteki, kami ingin tahu, ini kan nasi sudah menjadi bubur. Kegaduhan sudah terjadi meskipun aparat sudah menindak peneliti BRIN tersebut. Gimana, Prof? Iya. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa tindakan oknum ya, kita katakan oknum dari BRIN itu ya, peneliti, sebenarnya bukan hanya peneliti juniornya. Kalau saya lihat termasuk peneliti seniornya, yaitu Pak Thomas ya. Nah, itu juga saya kira perlu untuk mendapatkan peringatan dalam arti karena kegaduhan itu muncul juga dipicu oleh status yang diunggah di Facebook beliau. Beliau juga seorang ASN. Ketika misalnya mengatakan persoalan bahwa Muhammadiyah tidak taat pada pemerintah, itu sudah narasi yang menurut saya sudah terlalu tendensius. Dan seolah-olah dalam hal ini semua orang itu harus taat, ya, terutama dalam hal penentuan ya, penentuan kapan hari raya Idul Fitri itu seorang orang harus taat pada pemerintah. Padahal kita tahu tadi Bu Irma sudah menyatakan bahwa berbagai mazhab ada, cara untuk menentukan bagaimana melihat hilal itu ada dengan cara ruqyat, ada dengan cara hisab. Itu semua sudah mafhum semua. Nah, kenapa kemudian muncul narasi bahwa Muhammadiyah tidak taat pada pemerintah? Nah, inilah yang kemudian jadi huru-hara, akhirnya peneliti juniornya merasa tidak terima kalau kemudian peneliti seniornya Pak Thomas itu lalu jadi bulan-bulanan kan begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat narasi yang demikian memang kita perlu juga hati-hati juga ya. Artinya ketika ini nasi sudah menjadi bubur, apakah tidak mungkin ada rekonsiliasi gitu loh. Jadi saya sebenarnya begini, kalau kita berhukum itu kan tidak semata-mata letterless ya. Artinya dengan menggunakan gaya positivisme bahwa semua orang yang dinilai memenuhi unsur-unsur tindak pidana, apakah itu KUHP, Undang-Undang ITE, kemudian juga kalau kita lihat di sini karena dia ASN berarti akan bersentuhan dengan PP nomor 94 tahun 2019 mengenai disiplin pegawai negeri. Ini semuanya kalau kita lihat akan masuk semua. Nah, pertanyaannya apakah semua orang yang bersalah itu mesti harus berakhir pada penjara? Kata orang penjara itu kan tempatnya orang jahat kan begitu. Nah, jadi sebenarnya dari perspektif hukum progresif terutama kalau saya lihat, saya pernah menulis pidato pengukuhan itu ya, yang judulnya itu Policy of Non-Enforcement of Law. Jadi kebijakan untuk tidak menegakkan hukum ketika itu justru hukum ditegakkan bertentangan dengan prinsip keadilan yang saya sebut sebagai substantif. Anda bisa bayangkan kalau setiap orang itu menyatakan pendapat semacam itu, kemudian harus berakhir di penjara, nah maka penjara kita akan overload.
Sementara yang kita ikuti seperti Belanda itu penjaranya sudah banyak yang kosong, bahkan disewakan Tapi untuk kan negara dilihat lain. efeknya Prof. Suteki. Betul. Jadi begini, sentencing itu penting. Artinya kita kan mengenal namanya restoratif justice. Apakah restoratif justice tanpa proses? Ada prosesnya. Harus dipertemukan, dinyatakan bersalah. Nah, tapi berakhir di mana? Apakah harus berakhir di penjara? Coba kita persoalan katanya ini kan mengenai pembinaan dan seterusnya. ASN itu juga butuh ada pembinaan. Saya mengalami sendiri. Jadi ketika tahun 2018 itu bagaimana saya juga menulis di Facebook, kemudian dianggap ini wah menimbulkan macam-macam. Akhirnya apa? Jabatan saya 3 jabatan dipreteli semua, dicopot. Ini sebenarnya bukan pembinaan, ini hukuman. Padahal saya mengajarkan hukum progresif. Tapi justru saya menemukan hukum yang sangat represif. Nah, oleh karena bercermin dari itu, apakah dalam hal ini juga tidak memungkinkan ketika anak yang masih junior ini saya kira juga butuh pembinaan. Artinya tidak mesti nanti harus berakhir pada penjara. Nah, apakah mungkin? Ya, memang dari sisi hukum tidak mungkin. Kenapa? Karena itu menyangkut sara, kan begitu. Kalau hanya soal menghina atau penghinaan atau apa itu saya kira enggak. Tapi begitu ujaran kebencian masuk sara itu tidak termasuk yang bisa di RG. Tapi kita harus lihat di tingkat dunia, taruhlah PBB. PBB itu punya resolusi tahun 2000. Itu tentang principle of the use of restorative justice in criminal matters. Itu tidak ada batasan ini harus berapa hukumannya, harus sara atau tidak, enggak ada. Sebenarnya semua tahap bisa dilakukan RG. Maaf, saya bukan berarti kemudian meminta, oh Muhammadiyah jangan ya, enggak, jangan kemudian baperan, tidak begitu. Baper silahkan, tetapi baperan kan juga berprinsip pada soal akal maksudnya ya. Ada pertimbangan-pertimbangan supaya hal yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Tapi di end-nya tadi saya katakan, apakah harus berakhir di penjara? Karena terus berulang, Prof. Kalau kata masyarakat. Ya, itu karena kita itu kan namanya, sebenarnya kita masih ya, saya katakan di dalam budaya hukum kita itu masih namanya legal addiction. Jadi kita itu masih kecanduan hukum. Ya itu akhirnya semua perkara itu mesti harus berakhir di penjara itu loh. Maksud saya di situ. Bagaimana kita berusaha sebenarnya supaya sentencing tetap ada, silakan kan. Tadi Mas sudah mengatakan juga tadi ya. Mas, sebentar saya ngomong dulu. Jadi saya sampaikan juga, silakan diproses. Oke betul. Bahkan sanksi etik silakan, proses pidana silakan, tetapi apakah mesti berakhir pada penjara? Itu pertanyaan saya. Ya, menjawab soal apakah harus berakhir di penjara itu Prof ya. Ini kita sebenarnya bagian dari mengabulkan permintaan beliau di komentarnya ini gitu kan. Karena beliau berkomentar, silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan, saya siap di penjara gitu. Beliau sendiri yang sudah menyampaikan bahwasannya dirinya siap di penjara karena komentarnya ini sendiri. Dan kalau soal Prof TD tadi memang kami juga menyoroti persoalan apa yang dikomentari Prof TD ini ya. Apalagi memang di statusnya beliau tidak menyampaikan secara eksplisit Muhammadiyah begitu Prof. Beliau hanya menyampaikan ya sudah tidak taat keputusan pemerintah, masih minta difasilitasi tempat sholat id. Pemerintah pun memberikan fasilitas. Kalau kita memahami teks itu terkadang harus memahami juga soal konteksnya begitu. Apalagi kan kemarin sebelum ketika ramai Muhammadiyah di Lebaran di hari Jumat itu seperti wali kota beberapa kabupaten kota itu sempat menolak izin untuk melaksanakan ibadah sholat id itu sendiri untuk Muhammadiyah. Mas Ari, kembali ke kasus BRIN. Kami dengar dari Muhammadiyah memang menolak restoratif justice terhadap peneliti tersebut. Untuk sejauh ini kita masih menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri untuk restoratif justice. Kita sejauh ini belum terpikirkan ke arah sana. Kita kalau memang beliau sudah menyampaikan permohonan maaf, saudara APH dan TD ini
Ya lagi-lagi agama Islam mengajarkan kita untuk menerima permohonan maaf apabila ada yang meminta maaf. Dengan hati terbuka dan ikhlas kami sangat menerima. Iya benar-benar Pak Mas. Kita sangat sedikit menerima mungkin saya permohonan maaf tambahkan dari ya AP dan ke TNI. persoalan ini. Sebenarnya di satu sisi saya juga minta keadilan, terutama dari aparat penegak hukum. Ketika menangani orang yang dalam tanda kutip ya, orang yang pro dengan pemerintah, dengan orang yang berseberangan dengan pemerintah, itu mestinya juga harus adil. Jadi ketika terjadi diskresi, ya diskresinya harus adil, tidak boleh diskriminatif. Kita kan berbicara Ya. hukum ya, tidak ada abu-abu di sana, tidak ada subjektivitas. Nah, Prof. mana nggak ada abu-abu, subjektivitas selalu muncul, gitu loh. Orang menahan, maksudnya polisi menahan, tidak menahan, menangkap, tidak menangkap, sampai pada soal pada pengadilan pun nggak ada sesuatu yang objektif sama sekali, tidak ada. Dalam perspektif saya sosiologi hukum itu tidak bisa kita temukan. Selalu di situ banyak kepentingan-kepentingan. Nah, maksud saya di situ supaya adil gitu loh. Kalau yang di sana ditindak, ya di sini ditindak. Kalau yang tadi saya usulkan ini ada RJ, berarti suatu saat ketika ada yang demikian, mestinya juga RJ bisa dijalankan gitu loh. Baik, kita juga libatkan mahasiswa. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya kepada narasumber kami di Catatan Demokrasi. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Andi Dwi. Saya perwakilan dari Universitas Nasional. Saya ingin bertanya kepada Bapak Alan selaku tenaga ahli utama KSP. BRIN sebagai lembaga riset harusnya memiliki tata kelola yang baik mengenai kode etik anggotanya. Apakah setiap anggota lembaga nasional termasuk BRIN tidak memperhatikan setiap kode etik yang ada? Apakah ini bukti bahwa BRIN harus dibenahi kembali sebagai lembaga negara? Terima kasih. Oke, langsung saja silakan. Ya, terima kasih. Ini baik sekali ya. Apakah tidak ada mekanisme kode etik ya? Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan ya, Prof. Steki ya, Bang Boni juga sampaikan bahwa memang sudah melewati proses Dewan Etik ya. Dan saya harus katakan bahwa sekarang memang BRIN dalam proses konsolidasi ya. Kita tahu ada beberapa lembaga ya yang kemudian bergabung di situ. Kemudian penelitinya kurang lebih ada 8 ribuan. Ya, 8 ribuan peneliti. Jadi semua itu sebetulnya kan ASN lama ya, peneliti-peneliti lama yang kemudian masuk di dalam satu lembaga yang namanya BRIN. Dan Presiden sih mengatakan bahwa 2 saja tugasnya. Bagaimana proses konsolidasi ini bisa terbangun. Nah di situ tantangannya tentu ada ya, dalam konteks tadi pertanyaannya tata kelola ya. Organisasi yang lama tentunya ada peraturan-peraturannya, ada nilai-nilainya, ada aturan mainnya ya. Tapi begitu masuk di BRIN itu semua kan harus terpusat. Nah penyesuaian-penyesuaian ini yang kami lihatnya ya sedang digalakan oleh BRIN. Tetapi bukan berarti oknum ya, tadi Prof. Steki juga mengatakan bukan berarti oknum ini mencirikan lembaga begitu ya. Sekali lagi ini oknum ya, jadi mungkin judulnya kurang pas ya. Lembaga negara kok bikin. Tapi kan institusi dan juga jabatannya melekat begitu, Pak. Ya betul ya, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Bang Boni tadi ya, memang ada ruang privat, ada ruang publik begitu ya. Jadi bisa dilepaskan kan? Betul, tapi namanya oknum misalnya jurnalis, bisa saja juga kan salah dalam menempatkan diri ya, atau siapa sajalah ya. Apakah kemudian lembaganya yang mau kita salahkan? Yang kan? kena imbas. Iya kan, betul ya. Kena imbas itu apa ya? Kami miris juga ya, bisa saja. Ya, kami juga miris dengan hal tersebut. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa BRIN ini adalah lembaga besar ya. Kita sangat menghargai dan berharap penuh pada BRIN sebagai mandat undang-undang dan juga bagaimana kita memajukan iptek ya dan inovasi. Jadi sekali lagi ini adalah ranah publik yang kemudian sekarang sudah masuk Dewan Etik dan malah sudah ranah hukum. Jadi saya pikir clear ya, BRIN-nya sih clear ya. Berarti untuk kompetensi ASN di BRIN tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada Secara masalah. keseluruhan. Kita punya mekanismenya, kita punya mekanisme internal
jangankan itu ya, kita berpikir tidak adil aja di pikiran itu rasanya gimana gitu ya. Apalagi harus tuangkan di dalam ucapan-ucapan di ranah publik begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu oknum-oknum 1-2 yang mungkin saja dia tadi bahasanya khilaf ya. Itu nggak mungkin kita kontrol ya. Sehingga mekanisme pengendaliannya saya setuju Bang Boni. Dewan Etis kemudian masuk kalau memang dia sudah masuk di ranah hukum. Ranah hukum pun ya tadi Prof. Suteki sudah mengatakan apakah harus masuk penjara ya. Terlepas tadi dia sudah mengatakan emosinya, memintanya segala macam ya. Tapi poin saya adalah kita memisahkan ya ranah publik tadi ya sebagai oknum dengan lembaganya. Mungkin itu ya. Baik, yang lain ingin berkomentar sepertinya. Kita tahan dulu Bang Boni, usai jeda saat lagi pemirsa. Ya, kita langsung ke siapa nih Mari? Ini karena tadi melihat mahasiswa ketika iklan juga mereka berbisik-bisik ya. Jadi masih ramai, Bang Boni tadi juga tidak sabar. Bang Boni, jadi bagaimana agar ini tidak berulang lagi Bang Boni? Harus seperti apa kita menegakkan hal ini? Ya, gini, kita harus menyikapi ini secara bijak lah ya. Pertama sekali bahwa sebagai institusi memang ini berdampak. Itu tidak bisa dipungkiri ya Bang ya. Kita tidak bisa lah berdusta kepada kesadaran publik bahwa institusi tercoreng di sini. Bahwa itu tindakan oknum pada wilayah pribadi dan dia tidak punya kesadaran bahwa wilayah publik dan pribadi melekat serentak dalam pribadi seorang pejabat publik, yaitu urusan problem dia. Tadi kata Bang Ruhut memang punya sejarah sakit, ya sudahlah, artinya memang ini mungkin efek dari sakitnya. Ya, artinya proses hukum pada yang bersangkutan, saya kira kepolisian perlu juga pertimbangkan prinsip keadilan restoratif. Ya, nah, tetapi sekali lagi jangan ini menjadi indikator untuk menjudge institusi. Karena BRIN saya lihat bukan soal setelah perubahan dari LIPI ke BRIN, tapi memang beberapa tahun terakhir perubahan kualitasnya kelihatan sekali Bu Irma. Saya beberapa kali kunjung diam-diam ke sana, mengamati kualitas perpustakaan, kajian yang mereka lakukan dalam bentuk brosur semacam semi paper itulah. Semacam jurnal tapi mirip-mirip bukan. Ada macam-macam dan itu bagus kok. Hanya saja mungkin yang belum berubah itulah bukan soal BRIN, tetapi tradisi kita yang susah memisahkan intelektualisme yang murni berpikir dibangun di atas rasionalitas dengan aspek-aspek afeksional, perasaan, sentimen, ideologi. Itu semua bagi seorang yang intelek, cerdas, dia mampu memilah itu. Di ruang intelektual dia akan bertindak totally intelektual. Di ranah yang lain boleh dia bercampur-campur. Nah ini tradisi yang mungkin perlu kita bangun terus sebagai refleksi dari kasus ini. Tapi sekali lagi BRIN sudah banyak kemajuan. Jadi mohon publik juga jangan terlalu menjudge institusinya. Baik Bang Boni. Ya itu pesan sih kalau dari saya. Terima kasih. Kita masuk ke Ibu Irma. Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Suteki, kemudian Bang Boni, abang saya Bang Ruhut, kemudian Bang Alam, ya saya sepakat dengan itu semua bahwa saya lebih merasa lebih penting ketika misalnya jangan pernah hadap-hadapkan pemerintah dengan rakyat, itu satu. Yang kedua, jangan rusak pemerintah ini, jangan dirusak pemerintah ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, ya. Nah maka kemudian saya ingin menyampaikan sekali lagi, jangan ngeles, perbaikilah gitu ya. Pemerintah itu orang-orang yang berada di dalam institusi itu nggak perlu ngeles, perbaiki gitu loh. Ini yang diinginkan masyarakat. Kalau kita ngeles cari pembenaran, nggak akan percaya masyarakat. Malu. Saya ini mantan jubir Jokowi Ma'ruf. Saya bertanggung jawab terhadap pemerintahan ini juga karena saya memilih Jokowi Ma'ruf. Kan begitu. Maka kemudian saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada orang-orang yang berada di institusi pemerintah itu, perbaiki. Nggak usah ngeles-ngeles deh. Ya capek rakyat ngeles-ngeles terus. Terima kasih. Baik, Romo Beni, tanggapannya. Romo silakan Romo.
Ya menurut saya tugas intelektual itu adalah bagaimana dia menciptakan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Ilmu pengetahuan itu berpihak pada nilai kemanusiaan dan kemajuan. Maka komitmen seorang intelektual adalah bagaimana dia mengembangkan dimensi etis, bagaimana dia menyumbangkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat. Maka menjadi intelektual itu bukan intelektual tukang, tapi intelektual organik. Itu adalah intelektual punya kesadaran. Maka tanggung jawab seorang intelektual, dia tidak memanipulasi dan dia tidak membelokkan kebenaran hanya untuk kepentingan politik. Maka seorang intelektual itu punya tanggung jawab moralitas intelektualnya. Intelek sejati adalah yang menyumbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka kita harus membedakan mana ranah industri, mana ranah privat. Tetapi panggilan dari sejati adalah panggilan untuk membuat masyarakatnya menjadi cerdas, masyarakatnya menjadi sejahtera, dan membuat masyarakat itu memiliki pencerahan yang saya sebut operarum itu. Romo Beni, agar masyarakat mendapatkan pencerahan dari mulai BPIP berdiri sampai sekarang, secara singkat saja, produk-produk dari BPIP yang betul-betul dirasakan oleh halayak, apa saja Romo Beni? Ya, pertama BPIP sudah menyusun ya buku pendidikan Pancasila mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Pedoman untuk ASN, TNI, Polri. Terus BPIP juga sudah menyiapkan yang namanya pasukan pengibar bendera seleksi. Sekarang saya ada di Tanjung Pinang ini ada sekitar 25.000 anak-anak muda yang punya bakat luar biasa. Ini anak-anak yang cerdas. Dan itu kita bina mereka sehingga mereka menjadi patriot bangsa. Kemudian banyak juga karya-karya kita yang kita bekerja kan kita selalu berdasarkan fakta dan data. Di BPIP ada Kiai Agil Sirot, dulu ada Buya Syafi'i, ada Prof. Mahfud dulu, ada Kiai Maruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden. Itu tokoh-tokoh bangsa semua. Jadi kita sekarang sudah menyiapkan diri dan nanti Juli ini akan yaitu pendidikan Pancasila menjadi kurikulum wajib. Hampir reformasi 22 tahun pendidikan Pancasila hilang dan kita mengembalikan itu. Baik, Prof. Suteki. Baik, terima kasih. Atas kasus yang menimpa tadi ya di BRIN, terutama 2 orang oknum, kalau saya melihat ya tidak bisa saya lepaskan antara yang senior dan junior. Sebenarnya kita bisa sedikit mungkin simpulan total mungkin tidak, tapi di situ sebenarnya ada kegagalan misi untuk revolusi mental aparatur negara terutama. Ini case ini ya. Nah, ketika misalnya ini dilanjutkan, mental-mental ya dalam tanda kutip, kalau yang di bawah ini, kalau saya boleh ngomong agak kasar, ini kan membabi buta membela seniornya. Itu bisa mental-mental yang apakah mental penjilat, kemudian mental, kalau gaya-gaya bahasanya itu kan gaya preman, ya premanisme. Atau dalam bahasa teori itu sebenarnya kalau sudah masuk, sudah mapan tapi kok masih menggunakan alat-alat ancaman semacam itu sudah disebut dengan stationary banditism. Jadi banditisme ya saya sudah menetap tapi menggunakan alat itu untuk mengancam. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat tarik lebih luas, kalau kita kan punya TAP MPR nomor 6 tahun 2001, itu tentang etika kehidupan berbangsa. Nah kita coba tengok ke sana, berarti apa? 2 orang oknum ini jelas menurut saya, itu menabrak etika kehidupan berbangsa yang kita sudah sepakati itu. Apalagi ngomong Pancasila dan seterusnya, ini saja dia tidak memenuhi gitu. Nah oleh karena itu memang tadi saya sepakat juga, kita juga nggak bisa sama sekali tidak peduli dengan tanda kutip ya, soal lembaganya. Maaf ya, karena kadang-kadang taruhlah beginilah, yang pengalaman. Ada kampus disebut kampus radikal, betul? Undip salah satunya, karena ada saya di situ, disebut sebagai kampus yang terpapar radikalisme. Ada masjid, ada pesantren, juga statementnya hampir sama. Nah kalau mau fair, mestinya berarti apa? BRIN juga terpapar
radikalisme intoleran. Loh ini mau fair loh nih. Tapi kita harus mengakui, tapi kita berusaha memperbaiki bagaimana ke depan hal-hal yang demikian tidak terjadi. Karena apa? Ini justru merusak persoalan integrasi kita sebagai bangsa yang majemuk, kan begitu? Ya. Yang Bhinneka Tunggal Ika dan macam-macam lah itu. Kami sudah tangkap, Prof. Silakan Pak Alan. Ya, jadi sekali lagi saya melihat bahwa yang menjadi persoalan di sini adalah oknum ya. Jadi oknum ini memang terlepas dari latar belakangnya ya kita katakanlah ya, kita akui ya dia offside ya, apalagi memasuki ranah publik ini. Namun demikian kalau kita harus mengeneralisir sebagai lembaganya, nah ini yang memang perdebatannya bisa panjang ya, apalagi dengan perkembangan sosial media, dengan perkembangan arus informasi yang begitu banyak akhir-akhir ini, sehingga yang nanti akan menjadi tolak ukuran saya khawatirnya ya, dengan membanjirnya informasi itu yang menjadi tolak ukuran followers dan lain sebagainya. Justru itulah yang harus kita betulkan gitu ya sebagai intelektual. Tadi saya sampaikan ya, seorang intelektual itu berpikir tidak adil aja dari pikirannya itu dia sebetulnya sudah bukan intelektual gitu ya, karena sebelum dia mencapai tahap tersebut itu artinya sudah melewati suatu proses perubahan pola pikir. Ya, perubahan pola pikir itulah yang mulai dari pendidikan dasar sampai dia katakanlah di graduate school gitu ya, atau di pasca sarjana begitu. Itu semua kan pada ujungnya kan adalah perubahan pola pikir ya. Sehingga kalau kemudian ranah individu ini kemudian kita apalagi dengan semangat membangun hari-hari ini ya terkait dengan BRIN itu sendiri, menurut saya ya kita saya tidak setuju kalau harus digeneralisir seperti itu ya. Artinya pola pikir dan juga mental dari ASN-nya yang kemudian harus dibenahi. Ya, Bang Ruhut, Anda sepakat? Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Alan Karopitan dari KSP, saya rasa kita semua sependapat kok. Jangan ibarat ada tikus di lumbung padi, lumbung padinya yang kita bakar, tapi oknumnya lah yang kita tindak. Saya rasa itu baik sekali. Jadi apa yang dikatakan profesor kita dari Undip, Ibu Irma sahabat saya dari Nasdem, adik saya dari Muhammadiyah, begitu juga Pak Boni Hargen. Kita semua ini sama. Karena itu semua lembaga yang di era Pak Joko Widodo ini kita harus berterima kasih. Lembaga itu baik. Tapi ya kalau ada memang oknum kita mau bilang apa. Dan ini kaitan dengan BRIN. Ya. Kebetulan Dewan Pembinanya nggak main-main Pak Joko Widodo seperti saya katakan tadi. Ya, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang ditugaskan untuk itu. Ya, jadi saya rasa kita bisa menerimalah. Ini yang saya lihat ya, catatan demokrasi memang indah sekali hari ini yang saya katakan inilah demokrasi di negara Indonesia yang ideologinya Pancasila. Terima kasih. Kita tunggu nanti ya. Agar tidak berulang apa yang masih diinginkan oleh IMM. Ya pada dasarnya terkait APH ini karena sudah sebagai tersangka oleh Polri dan kemarin kami baca komentarnya dari Barreskrim Polri bahwasannya tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini dan itu sangat kami tunggu tentunya karena komentar dari APH ini merupakan terpancing dari komentar TD. Dan tadi saya sepakat bahwasannya pola rekrutmen khususnya di BRIN ini perlu untuk dibenahi dan menjadi sorotan. Karena seperti yang disampaikan Opungku tadi, Bung Ruhut, bahwasannya APH ini memang diduga memiliki penyakit psikologis seperti itu. Kalau saya berupaya husnuzon bahwasannya... Dugaan ya ini masih diperiksa ya? Iya dan berupaya berhusnuzon bahwasannya proses seleksi untuk menjadi ASN atau peneliti BRIN itu sangat ketat. Bagaimana mungkin orang yang terindikasi memiliki penyakit psikologis bisa diterima menjadi ASN di BRIN ini sendiri. Tentu ini juga merupakan PR dari pemerintah untuk membenahi lembaga-lembaga negara yang secara konsep mungkin baik,
Tetapi pada realisasi kenyataannya Bang, ada pernyataan-pernyataan yang sangat disayangkan. Kita tunggu bersama Langsung bagaimana dicatat oleh pembinaan Bang Alan. organisasinya. Bang Alan dicatat Yang juga. terakhir, Terima kasih banyak. jangan sampai perbedaan ini kan merupakan suatu ijtihad. Jangan sampai perbedaan penetapan Lebaran, Ramadan dianggap Muhammadiyah tidak taat kepada pemerintah. Itu merupakan suatu hal yang berbeda dan kalaupun tidak perlu saya ungkapkan lah kira-kira apa peran-peran pemerintah terhadap peran-peran Muhammadiyah maksud saya yang sudah membantu pemerintah untuk menghidupi, menjalankan bangsa dan negara yang Semoga kita dicatat oleh cintai pemerintah ini. ya. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Artinya apa? Ini suasana masih lebaran ya. Jadi yang saya prihatin apa? Ini terjadi ketika suasana masih dalam Ramadan gitu ya, kemudian masuk ke dalam lebaran yang harusnya Id Mubarak kita itu masuk ke dalam hari kemenangan. Saya ingin mempertanyakan itu puasanya gimana sih gitu loh ya. Kan tentu yang namanya puasa itu insya Allah harus jadi empati, bisa lebih mengontrol diri dan lain-lain. Karena apa? Intinya kan ini kita sepakat semua tadi, semua para ahli sudah berbicara bahwa ada istilah ta'adabu tsumma ta'lamu. Adab itu harus mendahului dari ilmu. Sangat berbahaya kalau orang berilmu tidak punya adab. Ini kan permasalahan bagaimana cara beradab, berbicara. Karenanya Rasulullah SAW menyampaikan, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kehendaknya kalau mau bicara itu bicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa ya diem aja. Nah, itu kan bagaimana pengendalian diri. Apalagi ada juga ya lisanul akli ya, ini wara'a qalbihi. Jadi yang namanya lidahnya orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak, itu lidahnya di belakang hatinya. Sementara yang namanya waqalbun ya, yang namanya hatinya al-ahmaq, orang-orang yang apa ya, bisa dibilang tidak berakal atau bodoh gitu, dia itu lisannya mendahului hatinya. Artinya apa? Artinya ini konsep yang saya ingin kita bangun bersama-sama, kita ingatkan bersama-sama adalah konsep marhamah atau kasih sayang. Yuk kita munculkan empati, kita lihat kalau kita bicara gini menyakiti orang atau tidak gitu. Ini kan penting, hal yang sangat sederhana yang selalu diingatkan oleh ibu kita semuanya gitu loh. Tapi kok kita lalaikan, apalagi ketika kita sudah masuk ke dalam tadi masalah ruang publik, masalah ini menjadi ada identitas lembaga dan lain-lain, ini jadi kusut lah. Tapi ingat semuanya, yuk ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Ayo kita lihat lagi rumah-rumah kita, lihat lagi lembaga kita, perusahaan, tetangga, saudara semuanya, lihat lagi. Sudahkah kita mengembalikan yang namanya unsur marhamah atau kasih sayang tadi di semua aspek. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah pemilu 2024 pun insya Allah aman-aman saja, orang hati yang berbicara. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ferry Yusuf, Prof. Suteki, Bu Irma Suryani, dan juga Bang Ari Harap. Terima kasih. Nasional Jakarta. Pemirsa, kami akhiri. Saya Maria Segas. Dan saya Andromeda Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.